Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 15 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yang Baru Sudah Datang. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal kelima ayat 15 sampai dengan ke-17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang dengan mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami hidup dengan nilai-nilai yang berasal dari Allah dan bukan nilai-nilai yang berasal daripada diri kami sendiri ataupun dari dunia, sehingga kami hidup sebagai manusia yang baru dan bukan manusia yang lama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang baru sudah datang. Kalau bicara tentang yang baru sudah datang, siapa yang tidak senang punya kendaraan lama, sudah rusak-rusakan, habis uang ke bengkel bolak-balik, kemudian kita dapat sebuah kendaraan yang baru, maka ada sukacita, ada senyum yang makin lebar, maka kita akan senang sekali, yaitu mendapatkan kendaraan baru, termasuk juga mendapatkan rumah baru, mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik daripada yang lama. Semuanya itu menyenangkan. Ada juga pengalaman-pengalaman baru yang menyenangkan. Itu adalah sesuatu yang baru yang kita harapkan, yang kita inginkan. Itu adalah berbicara tentang benda yang sifatnya adalah material, yang sifatnya adalah hal-hal yang kita nikmati di dalam dunia ini. Tetapi apa yang baru yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita? Yang baru yang sudah datang itu apa? Di dalam ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yaitu Kristus. Apa yang baru? Yang baru adalah, yang lama adalah kita hidup untuk diri sendiri. Yang baru adalah kita hidup untuk Dia, untuk Kristus. Maka seseorang yang sudah diciptakan sebagai ciptaan baru, seluruh kehidupannya adalah berorientasi untuk Allah, untuk Dia, bukan untuk diri kita sendiri. Mari kita lihat perbedaannya apa. Suatu kita disakiti, kalau itu untuk diri kita sendiri, kita akan marah, kita akan dendam, kita akan ingin membalas sakit hati yang kita alami. Tetapi tatkala hidup kita adalah untuk Dia, Kristus yang telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Suatu disakiti karena untuk Dia, ya Tuhan biarkanlah aku ingin belajar menyenangkan hati Tuhan. Dan Engkau berkata, ajarlah untuk belajar mengampuni, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Maka pada kondisi ini, kita sedang hidup sebagai kehidupan yang baru sudah datang, yang lama kita tinggalkan. Maka merespon berbagai macam problem masalah hidup di dalam kehidupan ini, kalau kita sudah mendapatkan kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, yaitu hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Tuhan, maka ada perubahan yang luar biasa yang terjadi. Mari kita lihat kembali. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak menilainya demikian. Jadi biarlah di dalam melihat segala sesuatu kita melihat dengan cara menilai menurut ukurannya Tuhan. Jadi orang yang diciptaan baru, yang baru yang datang itu adalah menilai segala sesuatu dari ukurannya Tuhan, dari nilainya Tuhan, dan bukan nilai diri kita sendiri. Kita tahu dengan jelas kalau seorang ayah punya anak perempuan, lalu sudah gadis, datanglah calon mantu laki-laki datang menemui kita, apa yang kita akan lihat? Lalu apa yang kita akan tanyakan yang pertama kali kepada calon pacar anak perempuan kita? Kerjanya di mana? Kerjanya apa? Pasti demikian. Apa yang dipikirkan? Kita takut anak perempuan kita itu tidak diberi cukup makan, tidak diberikan kepastian perlindungan secara finansial. Maka kita boleh katakan itu hal yang baik. Tetapi itu adalah untuk kita. Tetapi kalau rumah tangga kita
anak cucu yang dititipkan Tuhan kepada kita adalah untuk Tuhan, maka anak dan cucu kita harus dikembalikan kepada Tuhan. Maka pertanyaan pertama, kalau ada yang mau jadi mantu kita, maka tanyakan ke dia, sejauh mana engkau hidupmu takut akan Allah. Maka engkau sedang mengerjakannya untuk Tuhan. Memang kelihatannya terlalu rohani. Wah, itu pertanyaan yang harusnya ditanyakan sama Pak Pendeta, bukan kami orang biasa. Tetapi lelaki yang takut akan Allah, dia akan mencintai. Lelaki yang takut akan Allah hidup dengan cara-cara Allah. Dia akan menjadi lelaki yang bertanggung jawab, akan kerja dengan sungguh-sungguh, akan berjuang menafkahi. Sehingga orang-orang lelaki-laki yang takut akan Allah, dia akan berjuang di semua aspek kehidupannya. Sehingga dia bisa menjadi anak Tuhan yang baik dan juga mantu yang baik dan juga menjadi calon suami buat anak-anak kita. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, itulah perbedaannya. Sewaktu yang baru itu sudah datang, maka kita hidup dengan cara nilai-nilainya Allah. Kita tidak menilai dengan cara ukurannya manusia. Itu yang firman Tuhan katakan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga menurut ukuran manusia, tetapi menurut ukuran daripada Allah sendiri. Suatu kita hidup menilai segala sesuatu dengan nilai ukuran yang berasal dari Allah, maka kita akan hidup dalam kebenaran. Kita akan tidak terjebak ke dalam godaan untuk mengejar sesuatu yang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Dunia mengajarkan apa? Mengejar kekayaan, mengejar kelancaran, mengejar penampilan fisik supaya bagaimana glowing, supaya bagaimana cantik, bagaimana memikat dengan badan kita, dengan kekayaan kita, dengan rumah kita, dengan properti, dengan kendaraan kita. Tetapi kita harus berjuang untuk memperjuangkan yang namanya manusia batinia. Suatu orang yang mengejar yang namanya manusia batinia, dia akan hidup menjadi kehidupan yang baru, bukan hidup dalam kehidupan yang lama. Ayat yang 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apakah kita menjadi orang percaya sekian lama tidak menjamin bahwa hidup kita itu menjadi manusia baru. Tidak menjamin kehidupan kita menjadi orang yang baru. Seseorang itu dianggap sukses, dianggap hebat tatkala mencapai katakanlah keberhasilan yang ada dalam dunia ini. Tetapi seseorang di hadapan Tuhan yang sukses, yang berhasil, tatkala dia bertumbuh makin hari menjadi manusia baru, karakternya diubahkan, perilakunya diubahkan, pikirannya diubahkan, mulutnya waktu berkata-kata diubahkan, cara memperlakukan orang lain pun diubahkan. Tidak menjadi orang yang kemudian diskriminatif, tidak menjadi orang yang merendahkan orang-orang biasa, lalu mengangkat memuji-muji orang yang di atas, yang berkedudukan yang kaya. Anak-anak Allah yang hidup dengan manusia yang baru yang sudah datang itu akan diubah dengan nilai-nilai Kristus hidup dan bukan dengan nilai-nilai dunia. Hidup sebagai manusia batinia dan bukan sebagai manusia rohania. Dengan demikian kita akan hidup sebagai manusia baru, dan yang baru yang sudah datang itu adalah sudah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, jadilah manusia baru. Yang baru sudah datang, kita hidup dalam keadaan baru dan bukan dalam kehidupan yang lama. Shalom.